Yeremia 9 kan? Ya, 9 nomor 25, Gurunda. Ya. Saya nggak bisa jawab itu akhirnya. Data yang dimaksud di sana itu bukan merujuk kepada karena sunat. Nah, itulah mereka. Itulah mereka. Bukan karena sunatnya, tapi kalau berbicara mengenai orang-orang yang disunat, berarti merujuk kepada Bani Israel. Itu simbol. Sunat itu Bani Ishak. Bukan karena sunatnya. Coba bacakan dalilnya. Bukan karena sunatnya itu. Tapi itu adalah simbol merujuk kepada orang yang disunat, orang yang dimaksud, yaitu mereka yang yang punya tanda, yaitu tanda sunat. Bang, suara anak kecil itu bang, aduh. Seperti itu bang. Sedangkan untuk membantahnya itu jelas tertulis dalam Kejadian 17 nomor 14. Aku Tuhan akan membunuh, melenyapkan orang-orang yang tidak bersunat kulubnya, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Nah itu baru betul. Oke, Gurunda, Sukron. Ya. Terima kasih atas jawabannya dan terima kasih udah naikin host. Saya pamit buat Oten, kursi naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepas ini Kristen. Murid saya ini udah mulai juga teredukasi dia sedikit demi sedikit ini. Gimana pakai Bas? Bintang Timur udah menyerah. Selamat malam. Coba ya Pak Endi ya. Saya baca komen-komen itu dibilang saya udah mualaf, coba. Karena saya foto dengan ibu saya, coba. Itu siapa itu di belakang Anda foto, bro? Ya ibu saya lah. Siapa lagi kalau bukan ibu saya? Oh, ibu Anda Muslim? Iya. Mananya? Kok ditanyakan lagi? Ya kan nanya, kan nggak tahu bang. Anak durhaka. Oh. Kalau ibu Anda Muslim, Aduh bunda. Mamanya Muslim dia kafir. Durhaka. Aduh. Masya Allah, salam sama ibu ya. Semoga ibumu sehat selalu lah, membimbing anaknya kembali ke jalan yang benar. Ya Bang Etam Muslim apa Kristen? Atlam. Iya Pak Endi. Saya Kristen, saya mau salam. ini. Nanti Ya, boleh kan? Sebentar. Botak, diam dulu kok Botak. Di-mute dulu Botak. Silakan Bang Atlam. Ini Bang Juma, saya mau nanya ini. Karena saya memang Kristen, saya kan wajar dong, saya penasaran. Kalau di Islam kan dikatakan Ibu saya kan banyak Muslim. Udah saya mute udah. di Islam kan dikatakan bahwasanya Isa itu tidak disalib, bahkan itu digantikan sama Yudas. Pertanyaan saya ini Bang Juma, Iya. itu dari penangkapan Nabi Isa sampai ke tragedi penyaliban itu membutuhkan waktu cukup lama ya Pak, ya Bang Juma ya. Dari Informasinya di mana bang? Maksudnya dari penangkapan Isa, diadilin, disiksa, bahkan disalib. Ya, yang mau saya tanya gini Bang, di saat kapan Nabi Isa itu digantikan oleh Yudas gitu? Apakah di saat ditangkap atau saat disiksa atau saat diadilin gitu? Coba dijelasin ya Bang Juma, karena saya kurang jelas juga Bang Juma. Terima kasih. Iya. Kalau di Islam itu bang, Nabi Isa itu tidak teraniaya. Nabi Isa tidak teraniaya. Nabi Isa tidak ditangkap. Itu di Islam. Seketika mereka melakukan upaya untuk melakukan itu karena pembangkangan mereka, kemudian Allah seketika itu juga menolongnya. Makanya muncul perselisihan di antara mereka. Ini yang kita tangkap, apakah Nabi Isa atau bukan. Tapi yang pasti kemudian adalah Nabi Isa alaihissalam
itu tidak mengalami penganiayaan. Nabi Isa tidak ditangkap, Nabi Isa tidak diseret, seperti apa yang ada di dalam cerita-cerita yang ada dalam kitabnya saudara Kristen. Seperti itu, Bung. Silakan Pak, siapa itu? Atlam. Dibuka mute-nya, mungkin dia belum bisa buka mute-nya. Jangan di mute lagi. Pak Atlam, dibuka mute-nya. Dia ke mute itu Bang Sidik. Nah, gitu. Ya, saya cuman pengen tahu aja, Pak. Bisa kan diskusi kan Bang Jumaya? Iya. Kasih penjelasan sama saya. Karena Iya. kan di debat Pendeta Esrosoro dengan Kainama, kenapa ya Pak Kainama mengatakan dia Isa itu disembuhkan gitu loh. Jadi berarti ada dong tragedi penangkapan dan penyiksaan gitu. Maaf ya Bang Jumaya. Ya, itu yang diceritakan kemudian oleh Ustadz Kainama itu versi Bible. Itu versi Bible yang dirangkaikan dari cerita Lukas 24. Karena kenapa? Maria pada minggu pagi itu, subuh-subuh, itu datang ke kubur. Mau ngapain? Mau mengobati lukanya Yesus. Karena kenapa? Karena Maria bersama dengan Yusuf Arimatea dan juga Nikodemus yang meminta kepada Pilatus agar tubuh yang ada di atas pohon ini, di salib ini, diturunkan segera. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa yang di atas ini masih hidup, belum mati. Maka buru-buru dikafanin, dan mereka tidak menguburkan selayaknya kuburan orang yang sudah meninggal, melainkan dia menyimpannya di dalam goa. Siapa goa? Goanya Yusuf, goa yang diperuntukkan untuk menyimpan peti. Maka dimasukkanlah kemudian tubuh yang pingsan ini untuk disimpan di dalam, penuh oksigen, ditutup batu. Ini versi Bible, bukan versi Al-Quran. Cuman mungkin, karena saya nggak nonton videonya, cuman mungkin Ustadz Kainama menggunakan nama Isa alaihissalam. Karena bagi beliau Isa dan Yesus itu adalah sama. Jadi yang diuraikan oleh Ustadz Kainama ini adalah terkait dengan pengajaran Bible. Dia tidak masuk menyentuh ranah Quran. Itu cerita Bible. Apa buktinya dia pingsan? Apa buktinya dia tidak mati? Buktinya Matius 12 nomor 38 sampai 40. Itu jelas itu. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Nah, Yunus mati nggak di dalam perut ikan? Tidak. Nggak mati dia. Nah, berarti Iya, tidak mati. Berarti anak manusia yang masuk ke dalam perut bumi mati atau hidup? Mati nggak? Kalau di kitab kami kan Pak Ustadz Juma dia mati gitu. Berarti Karena tidak sama. Berarti tidak sama dengan tanda Yunus. Harus sama. Yunus mati hidup di dalam perut ikan. Maka supaya sama, anak manusia pun harus hidup dalam perut bumi. Ini yang dimaksud oleh guru kami. Apa pembuktiannya kemudian? Apa pembuktiannya kemudian? Kita lihat ya, kita lihat. Ketika kemudian Petrus didatangi Maria, Yakobus, Maria Magdalena dan seterusnya, datang mengatakan, Petrus, apa tuyul? Itu loh, gurumu yang dikubur, kenapa dia? Dia kan sudah mati. Tidak, dia hilang. Mayatnya nggak ada di kubur. Ada-ada saja sampean. Betul, aku nggak percaya, itu omong kosong. Mana ada orang mati hilang di kuburan? Hilang. Coba Anda baca dalilnya. Kata Petrus, meskipun Petrus tidak percaya, dia buru-buru ke kuburan tersebut, ke goa tersebut. Masuk ke dalam goa itu, yang ditemukan hanya kain kafan. Apa kata Petrus? Dia berbicara dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Coba.
Tiba-tiba saja Yesus muncul di tengah-tengah muridnya. Assalamualaikum. Islam untuk kalian semua. Apa yang terjadi? Murid-muridnya terkejut, kaget, sebab mengira melihat hantu. Kok bisa ada di sini? Ente kan sudah mati, bos. Loh, jadi kamu pikir aku mati? Ya, berarti kamu pikir kalau aku mati, aku ini siapa? Aku pikir kamu itu hantu. Oh, no. Ini tanganku, ini kakiku, rabalah aku, sentuhlah aku. Sebab hantu tidak bertulang, tidak berdaging. Sementara yang kau lihat ini tulang nih, ada daging nih. Nggak percaya? Ada nggak di antara kalian yang punya makanan? Ada, bos. Apa itu? Ikan goreng, cap bom, dikasih ikan goreng, makan dia ikan goreng. Artinya orang ini cuman pingsan, tidak mati. Apa buktinya? Dia makan ikan goreng. Tidak percaya? Mari kita lihat di dalam dalil mana yang bagus. 1 Korintus ya. Ada yang bisa 1 Korintus 15 nomor 15? Bisa bacakan? 1 Korintus. 1 Korintus 51:15. 15 saja. 15. Baca dengan suara yang paling kenceng. Kalau perlu tetangga bisa Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah atau Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, dia tidak dibangkitkan. Silakan. Jadi jelas ini, Yesus itu tidak bangkit dari kematian, bangkit dari pingsan, iya. Makanya Maria datang bawa rempah-rempah. Untuk apa rempah-rempah itu? Untuk mengobati luka-luka yang ada pada tubuh Yesus. Kira-kira kalau mayat ada lukanya, dikasih obat untuk sembuh enggak? Ada enggak harapan untuk sembuh? Orang mati ada lukanya, dikasih obat, ramu-ramuan gitu, bisa enggak sembuh? Udah, tidak bisa, udah mati. Iya, yang ada Busuk. membusuk. Tapi Maria datang membawa rempah-rempah untuk mengobati tubuh tersebut, menandakan bahwa tergenapi apa yang dikatakan oleh Yesus. 3 hari 3 malam dalam perut bumi, 3 hari dalam perut ikan, 3 hari dalam perut bumi, dalam keadaan hidup. Seperti itu, Bang. Oh, maaf Pak Bang Juma ya. Artinya di situ Bang Juma berarti ada dong penyiksaan terhadap Yesus gitu loh. Nah, Yesusnya di versi cerita Anda ada. Di Al-Quran tak ada. Karena memang penyaliban itu terjadi. Penyaliban itu terjadi. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu. Dengarkan. Walakin syubbiha lahum. Nah, itu dikatakan oleh Allah. Akan tetapi mereka tidak membunuh, tidak menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa. Berarti ada pembunuhan itu, ada penyaliban itu, ada terjadi, tetapi bukan Nabi Isa alaihi salam. Maaf Bang Juma ya, kalau saya baca di Alkitab, Ya, Yudas itu mati di tanah darah kalau orang Yerusalem mengatakan. Kalau Nabi Isa mati di Bukit Golgota, artinya tempat tengkorak. Berarti ada 2 lokasi yang dikatakan di sana Yudas mati di tanah darah, Yesus mati di Bukit Golgota. Jadi sebenarnya yang benar mana nih Pak? Coba kita ambil versi kitab Alkitab ya. Oke. Kalau kita lihat di dalam cerita tentang Matius
Kok jadi Matius? Siapa tadi? Lukas. Kalau di dalam cerita tentang Lukas itu terjadi kontroversi, kontraindikasi dan kontrasepsi antara Matius 27 dan juga Kisah Para Rasul 1 nomor 18, nomor 19. Kalau di dalam Matius 27 diterangkan Yudas membuang uang lalu pergi dan gantung diri. Saya ulang, Yudas melemparkan uang tersebut lalu gantung diri. Imam-imam kemudian mengambil uang itu lalu kemudian membelikan tanah. Jadi yang membeli tanah di sini adalah imam-imam, bukan Yudas. Saya ulang, Matius 27 nomor 5, Yudas melemparkan uang lalu kemudian gantung diri. Setelah gantung diri matilah dia. Lalu imam-imam memungut duit itu lalu membelikan tanah. Itu versi Matius. Lalu versi Lukas di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor berapa itu? Nomor 18-19 ya? Perutnya menjulur ya Gurunda. Bukan perutnya menjulur, lidahnya. 15. Jatuh tertelungkup. Iya. Bukan. Bukan perut. 18 mungkin. Yang perutnya menjulur itu si Bom-Bom, Bang Sidik. 18-19. Dipikir si Bom-Bom kali. Kalau lidahnya yang menjulur itu Bom-Bom. Yudas Isi perutnya yang telah keluar kan? membeli sebidang tanah. Oh, sebidang tanah. Ya kan? Ya, Yudas telah membeli sebidang tanah. Tadi di Matius 27 yang membeli sebidang tanah siapa? Imam. Yudas. Imam. Imam. Di Kisah Para Rasul menurut catatan Lukas yang membeli tanah adalah Yudas. Iya, Lalu baru jatuh dia tertelungkup. gantung diri. Enggak, tidak gantung, jatuh tertelungkup dia kalau Yudas Ya, Kisah Para digantung Rasul. dulu baru digantung dulu baru matung. Oke? Ya, jadi begitu, Bung. Jadi kalau ada dua cerita yang bertentangan menceritakan satu oknum dengan keadaan yang berbeda, dengan versi yang berbeda dan kontrasepsi yang berbeda, maka itu tidak bisa dipercaya. Yang satu mengatakan Yudas beli tanah lalu bunuh diri. Yang satu mengatakan Yudas bunuh diri, yang beli tanah imam-imam. Jadi itu kontrasepsi, nggak bisa dijadikan Kontradiksi. sebagai acuan. Iya, Kontradiksi. iya, Tapi kontradiksi. Bang Juma, kenapa di Alkitab mengatakan bahwasanya Yudas mengembalikan uang itu kepada para imam-imam karena dia menyesal dilihatnya ada penyiksaan terhadap Yesus. Itu makanya sebabnya dia kembalikan uang itu. Jadi pertanyaan saya, sebenarnya siapa yang disalib? Kalau memang Yudas sudah tidak mungkin karena dia mati. Bung, Itu loh. saudara, saya ingin tahu dari saudara, duluan mana penyaliban terjadi dengan cerita yang dibangun oleh Lukas, baik dalam Kisah Para Rasul, dalam kitab Lukas, atau di dalam kitab Matius. Duluan mana tragedi penyaliban Aduh, dengan makin ngaur ya. Bang Juma, mohon maaf Tragedi. saya potong sedikit. Bang Handi diberesin aja dulu nih si kipasin ini, nggak gua aja nih Bang Handi. Bukan begini loh, si Atlam ini seolah-olah Jadi penyaliban duluan mana antara cerita yang Anda imani dengan keadaan yang sebenarnya? Duluan mana, Bang? Kalau saya kan tetap mengimani Alkitab saya karena sesuai dengan sejarah itu yang diajarkan guru saya.
bahwasannya Alkitab itu menceritakan sejarah yang terjadi pada zamannya. Kan Oke. gitu, Pak Bang Juma. Oke. Ah. Nah sekarang gini Bung, duluan mana Kejadian dengan tulisan? Duluan Kejadian lah. Nah, duluan Kejadian. Kalau penulisan itu bisa tidak merubah keadaan yang sudah terjadi? Bisa, tapi kan Mati meja. Maksudnya kan, tapi kan- maksudnya gini, sudah terjadi. Yang disalib adalah si B, tapi ditulis setelah 60-30 tahun setelah kejadian yang disalib adalah si B. Bisa nggak tertulis kayak begitu? Atau tulisan ini nggak bisa? kan itu Pak, tulisan Alkitab itu, penulis-penulis Alkitab itu kan para rasul itu kan diilhami dengan Roh Kudus. Nah itu bahaya itu. Kalau diilhami oleh Roh Kudus, kenapa bertentangan antara catatan Lukas dan catatan Matius? Sekali lagi, Matius mengatakan Yudas gantung diri. Lalu imam beli tanah. Lukas menceritakan Yudas membeli tanah dulu, lalu bunuh diri. Mana yang betul? Roh Kudusnya yang mana? Ilhamnya yang mana yang betul? Atau dua-duanya yang betul ini? Kalau dua-duanya nggak mungkin. Yang kemungkinan terbesarnya dua-duanya salah. Atau ada satu di antaranya yang betul. Tapi kalau dikatakan kitab suci sudah terjadi kontrasepsi seperti ini, itu sudah tidak bisa dikatakan kitab suci. Ya. Kontradiksi. Iya, kontradiksi, Oke, Bang kontraindikasi. Juma. Ya. Oke Bang Juma, berarti pada Obat zamannya kapang. Kontraplo. Tapi 27 itu digantung pada waktu itu Gurunda, disalibkan dengan cara disalibkan tuh. Matius 75 itu. Iya, tafsirannya betul. Oke Bang Juma, Ya. berarti rasul-rasul pada zaman itu kita tidak bisa percaya dong sama mereka karena mereka mengatakan karena Ya, mereka lanjut. mengatakan di 1 Yohanes 1 mereka menulis sesuai dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, begitu Bang Juma. Berarti mereka nggak 1 bisa Yohanes percaya 1. dong. Mana ada bunyi itu? Saya kayak gitu, Bang. Abang, gini, Bang. Ya, saya sampaikan kepada saudara nih. Ya, sedikit ilmu dari banyaknya ilmu yang mungkin saudara juga belum paham dan saya juga belum paham. Markus menulis pada tahun 64 sampai 67 Masehi. 30 tahun lebih setelah Yesus, setelah kejadian penyaliban. Matius, menurut kesaksian bapak-bapak gereja awal mula, dituliskan kira-kira tahun 130 Masehi. Berarti jaraknya hampir 100 tahun setelah kejadian. Petrus dituliskan di tahun 65 Masehi. Bahkan ada yang berkata di tahun 81 sampai 96 Masehi. Berarti jaraknya kurang lebih 50 tahun setelah tragedi. Yohanes ada yang mengatakan ditulis dari tahun 40 sampai 140 Masehi. Berarti jaraknya ratusan tahun. Kemudian Lukas itu menulis diperkirakan antara tahun 80 sampai 85 Masehi. Meski ada yang mengatakan dituliskan di tahun 62 Masehi, menandakan bahwa tragedi terjadi dan penulisan Lukas nanti terjadi setelah kurang lebih 50 tahun. Kisah para rasul itu tidak diketahui kapan ditulis. Tak ada yang tahu kapan dituliskan kisah para rasul itu. Sedangkan kitab Wahyu dituliskan antara tahun 90 sampai tahun 96 setelah kejadian. Berarti ada sekitar 50 tahun setelah kejadian. Karena ini hasil penyelidikan yang terjadi 50 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Apakah ada kemungkinan keliru?
Karena mereka bukan saksi mata. Kalau dikatakan ini ilham, kenapa bertentangan antara satu dengan yang lainnya? Kontradiksi, kontrasepsi. Kontradiksi. Coba. Gimana ceritanya, Bang? Yang mana yang betul? Ada yang mengatakan beli tanah habis itu mati, ada yang mengatakan mati yang beli tanah adalah imam. Mana yang betul? Gurunda, ini saya mau tanya nih Gurunda, ini tentang Yudas juga ya. Di data satu yang Gurunda katakan kan tadi gantung diri toh. Ye. Nah, tapi kalau di Kisah Para Rasul 1:18 kok di sini Dia jatuh. iya dia Tersendat. dan perutnya terbelah. Tapecoro ini, tapecoro. Terbelah kan, kalau gantung diri kan kok perutnya terbelah ini? Terpesona. Terpesona. Jadi cerita menurut tafsir, coba buka Alkitab Sabda Matius 27 nomor 5. Catatan kakinya di sana dikatakan mati dengan cara seperti ini pada saat itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulah. Coba lihat. Saya buka nih. Iya, coba Boleh. buka. Boleh. Siap. Iya, kalau gantung diri kan Host, dibesari host. perutnya keluar. Atas Ya, keluar karena 75. ada adat penombakan toh. Nih. Ini kematian Yudas ya. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Kita lihat tafsiran ya. Bapak-bapak gereja. Kita lihat tafsiran Bapak gereja. Kematian Yudas. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Berbeda tuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu nih kan. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulahkan. Disalibkan, disulah ini disalib terbalik ya, ini disalibkan. Nah, pada waktu itu gantung diri hanya dengan disalibkan. Ini Yudas menggantung diri. Oke ya, saudara Kristen ya, udah lihat. Ini yang menafsirnya Bapak gerejamu. Lanjut. Moderator yang di bawah kerja dong. Ya, bisukan aja akun-akun yang menghujat, yang pakai nama Gurunda terus dipakai menghujat, bisukan aja moderator ya. Lanjut Gurunda. Bisukan. Di blok aja. Bang Juma, maaf ya Bang Juma ya. Iya, nggak apa-apa, Bang. Saya juga ingin tahu juga dengan cerita di Al-Quran di Iya. saat kapan Bang Isa itu diganti dengan Yudas gitu? Di saat kapan gitu? Di saat apa langsung diganti dia, sementara Yudas kan pada saat itu bareng sama tentara-tentara Romawi untuk menangkap Yesus. Di saat kapan lah Yesus itu digantikan sama Yudas? Terima kasih Baik. Bang. Mohon penjelasannya Bang. Iya, saudaraku, Al-Quran itu datang hanya menyangga dan meluruskan keadaan yang sebenarnya, bahwa yang digantung itu adalah Nabi Isa alaihissalam, atau seorang utusan yang lahir tanpa ayah. Itu hanya diterangkan bahwasanya sesungguhnya yang mereka imani bahwa Nabi Isa itu mati itu tidak. Mereka mengatakan Nabi itu mati untuk nebus dosa mereka, itu sebenarnya tidak. Bahkan kata Allah, kami hukum mereka karena ucapan mereka itu. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Jadi ini sekedar untuk mematahkan kepercayaan orang-orang terdahulu bahwa yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa. Kata Allah, bukan. Yang mereka bunuh itu bukan. Tidak diceritakan pada jam kira-kira jam 12, kira-kira jam 9. Tidak diceritakan kayak begitu. Al-Quran seketika mematahkan
dengan mengatakan sesungguhnya orang-orang yang berkata kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, kata Allah, mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi nggak ada cerita dia membawa salibnya, dia digantikan oleh Yudas, itu nggak ada cerita kayak gitu. Karena Al-Quran datang untuk mematahkan kemudian pemahaman itu saja, bahwa yang mereka sembah, yang mereka siksa itu adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Padahal sesungguhnya bukan. Yang mereka bunuh, yang mereka sembah itu hanyalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sederhana loh itu bang, sederhana sekali. Sekali lagi, Al-Quran mengatakan kepada saya, wa kana, kata Allah, wa kana, wa kana. Itu. Dan adalah kemudian tipu daya iblis itu sangat lemah, kata Allah. Itu yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Inna qaida syaitan kana da'ifan. Jadi apa ya bilangnya, lemah sekali sebenarnya tuh pemahaman konsep itu, lemah sekali. Contoh gini, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ini aja sudah gugur penyaliban. Sudah gugur penyaliban di situ. Karena rupa-rupanya di situ diceritakan Yesus telah menebus kita dari kutu hukum Taurat. Siapa kita itu? Kalau menurut saudara kita itu siapa bang? Antara malaikatnya, Allah sama malaikatnya. Bukan. Di Galatia 3 nomor 13. Yesus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Untuk kita. Kita di situ siapa? Oten. Padahal Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Dari sini sudah gugur penyaliban itu. Gugur. Karena orang-orang Yahudi menyalibkan Yesus agar supaya orang Roma tidak merampas bangsa mereka. Itu tujuannya. Tetapi Kristen menyalibkan Yesus untuk menebus dosa-dosa Kristen. Nah, Galatia 3 nomor 13, Yesus mati untuk menebus hukum Taurat. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kalau Yesus itu mati terkutuk untuk dosa hukum Taurat, maka Yesus mati hanya untuk Bani Israel saja. Oke Bang Juma, saya mau nanya satu lagi nih Bang, terakhir Iya. ya Bang ya, bisa kan? Bisa sampai subuh pun boleh. Yang penting nggak ada hujatan, saya layani sampai subuh. Udah mulai ngantuk masalahnya Bang. Ini Oh, Bang, siap. di Alkitab dikatakan Yesus itu adalah firman Allah. Iya. Dan jadi menjadi pertanyaan saya, itu kan kalau itu kan Yesus itu kan manusia itu Bang, Bang Suma, manusia iya. sebagian. Iya. Kalau menurut Iya. kami kan manusia 100%, Allah 100%. Pertanyaan saya, Bang, seandainya dunia ini musnah, ada berapa pribadi yang kekal, Bang? Satu, Berarti Yesus musnah. musnah lah. Coba Anda baca di dalam 1 Korintus 15 nomor 28. Yesus musnah di situ. Dia kan firman Allah, Bang. Iya, coba baca aja di situ, Bang. Yesus itu bukan firman. Yesus itu pada mulanya firman. Nah, itu yang betul. Jadi Yesus itu bukan firman. Yesus itu pada mulanya adalah firman. Maksudnya apa? Nasi yang ada di meja itu pada mulanya adalah perkataan Bapa. Bapak berkata, anak-anakku hari ini Abah, Bapak mau makan nasi. Nasinya kalau sudah masak simpan di meja ya, Bapak mau kerja dulu. Nasi yang ada di meja saat ini
pada mulanya adalah berasal dari firman yang keluar dari mulut Bapa. Coba Yohanes 14-nya, ayat 14-nya. Dan firman itu telah menjadi daging, dan perkataan Bapa itu telah betul-betul menjadi nasi di atas meja. Apakah Bapa adalah nasi? Tidak. Bapa mengatakan, wahai Maria, kadia, saya mau kamu hamil. Loh, Pak, gimana saya mau hamil, Pak? Saya nggak pernah disentuh laki-laki. Oh tidak, aku yang maha berkehendak menghendaki engkau hamil. Hamil. Maka apa yang terjadi? Hamil. Maka kehamilan Maria pada mulanya adalah firman. Firman itu kehendak. Pada mulanya kehamilan Maria itu adalah kehendak Bapa. Dari kehendak Bapa lah bermula sehingga Maria hamil. Hasil dari kehamilan Maria terciptalah daging. Maka dikatakan Yesus, pada mulanya Yesus itu adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, itu. Tapi Bang Juma, Ya. Yesus mengatakan juga di Alkitab, jika engkau tidak percaya Bahwa akulah dia. Ah, bagus. Nah, itu coba dijelasin. Nah, Juma. ketika orang-orang datang kemudian terheran-heran melihat orang buta dari lahir bisa melihat, orang lumpuh dari lahir bisa berjalan, bahkan orang mati bisa bangkit hidup kembali. Orang-orang Farisi datang, ahli Taurat datang. Ini kelakuan siapa? Ini siapa yang membangkitkan? Ini siapa yang menghidupkan? Wahai Yesus, siapa yang menghidupkan orang ini? Wahai Yesus, siapa yang membuat orang buta ini sembuh? Apa kata Yesus? Akulah dia. Akulah dia itu adalah yang menyembuhkan orang itu. Akulah dia itu adalah aku anak Yusuf si tukang kayu. Akulah dia itu adalah aku anak Maria. Akulah dia itu adalah aku sang Mesias. Bukan akulah dia, akulah Tuhan pencipta alam semesta, bukan. Bukan. Justru kalau dipahami, kalau ada yang memahami kata akulah dia itu bahwa dia adalah Yesus Tuhan, maka dia masuk kepada tataran penyesat. Apa buktinya? Baca Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Nah, itu penyesat itu. Iya. Silakan. Maaf Bang Juma, tadi di mana Bang Juma? Ayatnya di mana tadi yang tadi? Lukas 21 nomor 8. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang datang dan memakai namaku. Terus ini, Dibesarin Bang Atlam, suaranya Bang Atlam. nih, abang baca aja sini Pak. Oh, Bang Atlam berdua ya di situ ya Bang Atlam. Masya Allah, keren. Belajar Bang Atlam. Namanya juga belajar Pak. Iya, keren, keren, mantap, luar biasa. Lukas 21 ayat 2 ayat 8 Pak ya. Ya. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Tuh. Nah, artinya kalau ada orang yang datang kepada murid-murid Yesus dengan memakai nama Yesus, apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Jangan kau ikuti mereka, kata Yesus. Sesuai dengan yang diberitakan. Artinya Yesus berbicara kepada muridnya. Wahai muridku, Bani Israel, ya paman, nanti akan datang penyesat dengan memakai namaku. Berarti penyesat ini menggunakan nama Yesus. Akulah Yesus, akulah Yesus, akulah dia yang kau aniaya. Itu penyesat itu. Nah, sekarang ada kejadian itu digenapin. Digenapin di mana?
pada saat Paulus menuju ke padang gurun di Damsyik. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, ini bahaya ini. Ada makhluk halus hanya modal suara mengaku Yesus. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Akulah Yesus yang kau aniaya. Ini siapa yang muncul tiba-tiba mengaku Yesus? Sementara Yesus sudah ada di surga, sudah ada di langit. Sementara malaikat mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, malaikat berkata begini, wahai kalian yang banyak di sini, apa yang kalian lihat tentang Yesus? Dia terangkat ke langit, maka dia akan datang untuk yang kedua kalinya, sama seperti engkau melihatnya ketika ia terangkat ke langit. Ketika dia terangkat ke langit lengkap dengan jasadnya, ketika ia datang kedua kalinya lengkap dengan jasadnya. Nah, yang datang kepada Paulus lengkap dengan jasad kagak? Kuncinya nggak terlalu gitu. Tidak. Tidak lengkap dengan jasad. Berarti inilah penyesat yang harus diwaspadai, karena dia tidak terlihat jasadnya dan mengatakan, akulah Yesus. Itu terjadi kapan? Itu terjadi tahun 52 sampai 58. Di antara tahun itu. Berarti sudah 20 tahun setelah Yesus terangkat ke langit. Muncul makhluk halus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Boleh enggak di sini saudara-saudara saya membantu saya membacakan Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Bisa enggak? Bang Sidik. Kisah Para Rasul 16 data nomor 16 sampai 18. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungan tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Ketika itu juga keluarlah roh itu. Nah, pertanyaan saya, roh apa yang berteriak bahwa Paulus ini adalah juru selamat utusan yang maha tinggi? Itu roh apa? Bintang Timur. Jadi ada makhluk yang datang memproklamirkan kerasulan Paulus, dan itu adalah roh tenun. Roh tenun itu apa? Ada yang tahu? Pernah. Roh tenun itu apa? Iblis. Roh iblis. Iblis. Berarti iblis memproklamirkan kerasulan Paulus. Lalu suara siapa yang datang kepada Paulus di padang gurun? Mau tahu? Mau dong. Baca Matius 12. Terlalu Benar mah baca. berapa? Matius Matius 12 nomor 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Angkatan jahat. Nah, sekarang kalau kita baca di dalam Matius 12:43, apabila roh jahat keluar dari manusia,
Manusia ya. Berarti manusia ini ketika roh jahatnya keluar berarti bertobat kan? Ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian. Artinya roh jahatnya ke tempat tandus mencari pemberhentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan. Rumah maksudnya adalah orang yang tadi. Maka pergilah. Roh jahat itu mendapati orang tersebut. Lalu setelah ia dapati orang tersebut, dia keluar dan mengajak 7 roh yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka 8 roh masuk dan berdiam diri di situ. Maka akhirnya keadaan orang yang tadinya sudah bertaubat justru lebih buruk dari keadaan yang semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Berlipat ganda rohnya, roh jahatnya. Berlipat ganda roh yang masuk. Ketika kemudian di Kisah Para Rasul 22 nomor 9, nomor 6 dan Kisah Para Rasul 9 nomor 6, Paulus berada di mana ketika didatangi sosok makhluk yang mengaku Yesus? Dia berada di mana? Padang gurun. Padang gurun. Kok bisa begitu? Baca di dalam 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Jedar. Nyambung ke situ. 1 Raja-Raja 9. 19 nomor 15. Bang Atlamnya ke pental, teman-teman tolong di ini ya, moderator di bawah. Paham ya? Kalau teman-teman jeli dalam belajar Bible, coba mundur di Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Ahli Taurat, orang Farisi datang kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu." Jawab Yesus, "Angkatan yang jahat dan yang tidak setia ini menuntut satu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal dalam perut bumi 3 hari 3 malam." Artinya pada hari ketiga dia akan bangkit. Kira-kira setelah Paulus kemudian menuju ke Damsyik di padang gurun, mengaku tidak dia bertemu dengan Yesus? Mengaku. Matius 24 nomor 23 nomor 26. Jadi apabila ada orang yang berkata kepadamu, Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke sana. Atau dia berkata Yesus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun selain Paulus? Nggak ada. Nggak ada. Pintar anak ini. Namanya siapa, Dek? Paulus. Oh, namamu Paulus. Bagus. Namanya Lacik Kaulu, Pak. Ternyata namamu Paulus. Baru mau dikirim singkong 1 kilo, ngaku Paulus, nggak jadilah. Jadi satu-satunya manusia yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun hanya Paulus. Nubuat penyesat, nubuat nabi palsu adalah mengaku bertemu Yesus di padang gurun. Orang Kristen akan bertanya, mana dalilnya? Kalau Paulus bertemu Yesus di padang gurun, mana buktinya? Dia akan menuju ke Damsyik. Perlihatkan 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Ternyata jalan menuju ke Damsyik adalah padang gurun. Berarti fix yang mengaku bertemu dengan Mesias palsu adalah Paulus. Pintar anak-anak abang. Silakan dilanjut. Bukan Lacik Kaulu, bukan. Bukan. Labeddu. Lagi Ulu. Iya, Michael Bedu. Michael Gimpe. Iya, betul. Ya udah, kita salamin dulu. Suryanto Muslim apa Kristen? Lanjut dulu. Pak Suryanto, Kristen Muslim, Pak? Oh, kebetulan Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya sedang menyimak Bang Juma.
Saya tetap menyimak bang. Saya sih tidak bisa komentar, cuma alhamdulillah saya bangga sama rekan-rekan Muslim. Semoga saudara-saudara Kristen sadar bisa menghayati semua. Cuma itu aja bang. Oke bang, gantian ya bang ya, makasih ya bang. Ya sama-sama bang. Makasih, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oi moderator, waduh moderator gimana pelanggaran woi? Moderator bawah. Ada juga yang Jadiin udah- moderator Kang, jadiin moderator. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambit dulu nih yang baru nih, kita sambit dulu. Sambut Pak. Sambut. Disambut apa disambit sih bunda? Yang bener yang mana sih? Kalau disambit itu camoy, sambut. Oh disambut, bukan disambit. Ya nanti jadi ompong giginya sambit. Jadi nggak berlete-lete ya, langsung disambit. Bertele-tele. Sudah ketularan gurundan deng. Ya. Bang Judin Kristen Muslim. Bang Judin. Bang Judin Muslim apa Kristen? Bang kalau nggak mau ngomong saya sambit nih. Sambut. Bang Judin. Udah disambit aja, nggak mau ngomong. Coba dicambuk dulu Bang Handi. Nggak. Ganti yang lain. Kopi dulu, kopi. Ini si Santo ini respon banget menyebut namanya kayak gitu. Ini kayak di program apa Pak? Kira ditanya tadi siapa yang penanggur kan mengatur kamu Yesus. Nggak tahu di nama belum tanya nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hanya ingin menambahkan saja. Memang ada yang kurang Pak? Ya, jadi sepanjang pengamatan saya nih ya, bahwa sebenarnya satu-satunya kitab yang membuka misteri mengenai iblis itu hanya Al-Quran. Kenapa? Dari kitab-kitab sebelumnya itu diceritakan bahwa iblis itu adalah bagian dari malaikat. Nah, sedangkan memang pada awalnya Azazil ini Sayyidul Malaikat ya, maksudnya pimpinan para malaikat lah. Hanya saja malaikat itu diciptakan oleh Allah itu tanpa nafsu dan tanpa hanya keimanan saja kan. Nah, ketika para malaikat ini diserukan Allah untuk bersujud kepada Adam, nah satu-satunya yang menolak adalah iblis. Nah, pada saat itulah malaikat melihat, loh, kok dia berbeda dengan kita? Sedangkan kita semua bersujud kepada Adam. Itu satu. Yang kedua, dijelaskan pula bahwa iblis ini berasal dari api, sedangkan malaikat itu berasal dari cahaya. Nah, jadi ketaatan Azazil yang luar biasa sampai dengan diciptakannya bumi dan isinya pada saat itu, setelah pasca diciptakannya manusia, terkuak itu. Jadi ternyata memang satu-satunya kitab yang membuka bahwa iblis ini berbeda dengan malaikat itu adalah Al-Quran. Ini menurut saya ya, artinya dari pengamatan ya. Nah yang kedua, makanya sampai dengan sekarang Zabaniyah ini ya kan menjaga iblis ini. Kenapa iblis ini juga diperkenankan oleh Allah untuk menggoda sampai di akhir zaman, diberikan tengat? Ya karena si penyesat ini nanti pada akhirnya, di yaumil akhir itu akan kita nggak tahu, ketika dia bertobat ya tersesat semua lah. Dia akan bilang bahwa loh, saya ini tidak ibaratnya itu atas kehendak mereka sendiri. Nah kenapa? Karena iblis ini terus kan sampai dengan di yaumil akhir, sedangkan manusia ini kan ada waktunya.
Demikian kalau dari saya. Oke. Makasih banyak Bang Bonansa. Dari apa saya mudah-mudahan ada Oke. yang tanya. Ya, salam. Oke, semuanya siap. ya. Salam. Wih, Bang Solusi Pinjol. Kang, 40. sedikit Kang. Teman-teman Muslim coba ditahan dulu ya untuk naik. Kita utamakan dulu yang Kristen karena roomnya ini adalah room debat lintas agama gitu. Jadi nanti ada waktunya bertutur sapa silaturahmi dengan Bang Zuma gitu ya. Kita sudah punya narasumber beberapa. Jadi kita utamakan yang Kristen dulu gitu untuk berdiskusi gitu ya. Dan saya sarankan juga bagi Muslim mungkin bisa membuka room sendiri agar dakwah itu lebih lebar gitu ya. Jadi seperti itu. Kita utamakan dulu yang Kristen dan narasumbernya adalah Gurunda Zuma, Abang Zuma. Silakan lanjut. Ya, ini ada Nopri. Selamat malam satu. Nopri. Aduh. Moderator. Bang Dewa. Sehat Bang Dewa? Sambil nunggu Oten kita ngobrol santai dulu. Iya. Tuh, Lanjut. kayaknya udah ngantuk. Nggak ngantuk kok dari tadi ngedengerin. Justru rugi kalau misalkan nggak ngedengerin pada saat Bang Juma itu melakukan argumen gitu. Jadi ada agak banyak ilmu yang didapat sama Dewa sini, bahkan dicatat juga sama Dewa, bahkan kontrasepsi pun dicatat sama Dewa ini, kontrasepsi, kan? Kontrasepsi antara Aduh, kesukaan Sidik anjir. Ya, itu ada tamu, silakan. Ito, selamat malam Ito, selamat malam. Selamat pagi. Aduh, naik kok nggak mau buka mic ya, nggak mau ini tapi minta naik. Aduh, lama-lama gua gigit juga nih HP. Ya, semangat malam. Ya, itu Muslim Kristen apa hotel? Asam di gunung malah diturunin, baru juga disapa. Aduh, aing lamun kieu mah aing disesuaikeun ya HP. Tadi Guru Najuma lucu ya pas ngomong. Paulus, kadieu. Bisa juga Guru bahasa Golgota. Romo kayaknya ketiduran nih Romo ya. Romo masih bangun gak Romo? Kalau ketiduran turunin ganti slot yang lain. Ayo naik tadi. Barudak. Romo kalau ketiduran turunin aja. Ito. Ya, halo. Ya halo, itu Ya, Kristen halo. apa Oten? Mualaf. Mualaf, Masya Allah, Allahu Akbar. Udah lama mualafnya Bang? Udah 2001. Oh gitu, tapi abang noise Bang di sana Bang, ada suara apa itu Bang? Ini banyak live di YouTube, takutnya kena copyright Bang. Coba diberesin dulu Bang. Lena, tunggu, baca Lena. Kami dari Manado, tapi saya ada satu yang saya tanyakan, boleh nggak? Boleh Bang Sidik, tolong di ini atau Bang Dewa atau siapa? Silakan. Boleh bang, Dari, ya, dari komelnya si blokir tapi diturunkan. Yang saya tanyakan, apa Isa sama Yesus itu sama? Siapa yang mau jawab nih? Silakan Prof. Kalau Nabi Isa alaihissalam dan anaknya Bunda Maria Yesua Amasia sama Ya. bang. Ya. Tapi kalau Yesus yang disalib itu ya beda bang. Itu jawaban sederhananya bang. Ya bentar, katanya ada yang agama Buddha tadi di bawah siapa? Moderator tolong dicek.
Ya. Bang Handi ini noise, ini noise, ada suara anak kecil itu, takut ini Bang Handi. Ya udah diturunin aja. Ya, bentar ya Bang Ito, soalnya noise banget ini, banyak live di YouTube. Tuh kan noise kan. Maaf ya, mohon maaf ya. Ataya, selamat malam. Kenapa ini yang naik banyak jadi berhala ah? Itu tadi ada yang Buddha katanya mau naik, silakan. Nggak tahu Bang alumni, coba dicek. Ya, saya naik ulang. Ya, Bingung apa sama atau enggak masalahnya? Kalau Buddha itu Amitabha baca. Bagaimana kalau Buddha? Buset, Amitabha. kenapa banyak suara nih? Kan udah dijawab tadi Pak itu. Di zaman itu hanya ada satu perempuan yang melahirkan tanpa seorang ayah biologis. Ya, kalau di Al-Quran itu ya Siti Maryam, kalau di sana itu Bunda Maria. Ya nama yang serumpun. Nama anak aslinya itu ya Yesua Amasia, Isa Al-Masih, serumpun. Itu sama Pak. Tapi kalau Yesus ini kan nama Yunani yang disalib Pak, ya itu beda Pak. Itu bahasa sederhananya gitu loh. Ya itu aja Pak jawabannya ya. Oke Pak. Mana Pak Itonya ini? Pak Ito. Ya mungkin saya tambahin sedikit Bang Handi. Apakah Nabi Isa dengan Yesus itu sama? Nabi Isa dan Yesus itu, Yesusnya ada dua di zaman itu. Pertama Yesus yang mengajarkan untuk menyembah Allah, dan Nabi Isa juga mengajarkan untuk menyembah Allah itu adalah oknum yang sama. Tetapi menurut Matius 27 nomor 63, di situ ada juga Yesus sang penyesat. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Nah, tuh beda tuh ya. Yesus penyesat dengan Yesus mengajarkan ajaran menyembah Allah. Nabi Isa sama dengan Yesus yang mengajarkan untuk menyembah Allah, bukan Yesus si penyesat. Jadi seperti itu. Yang jelas intinya anaknya Bunda Maria itu nama aslinya Yesua Amasia. Kagak mungkin Bunda Maria memberi anaknya nama Yunani, itu aja sih. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya mungkin sudah cukup ya Pak Ito jawabannya. Semoga bisa keterima Pak Ito, semoga istiqomah. Jazakallahu khair. Assalamualaikum Pak Ito. Kita gantian sama Oten yang lain ya. Silakan moderator yang dinaikin Oten. Sanmoko, selamat malam Sanmoko. Sanmoko. Apa kurang keras ya? Sanmoko, host kasih 3 slot, 2 aja cukup kalau buat Oten. Udah cukup ini 2 slot. Sanmoko. Iya Pak. Nggak ada apa-apa Pak. Saya semua naik aja Pak. Yang Kristen naik jangan jadi berhala lah. Minta naik tapi jadi berhala, mau disembah kah? Ya gitu, bisa digegel kok yang jelinas ya. Yang jelas pada dasarnya adalah perintah Tuhan itu dilarang membunuh, apalagi membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi anaknya Bunda Maria itu yang namanya Yesua Amasia atau Isa Al-Masih itu tidak ada memenuhi syarat untuk dibunuh secara terkutuk di tiang salib. Yang memenuhi syarat terkutuk mati di tiang salib adalah pengkhianat. Ya siapakah itu? Ya Yesus yang dimaksud oleh mereka. Jelas toh? Jelas Pak. Jelas bro. Masih mau kau datang besok Bintang Timur? Nggak mau, malas ya.
Coba nanti ini. Ini Kan memang iblis itu kan ini muslim ya? Halo, ini Waalaikumsalam. Ini foto namanya bagus, ini Mirsa, tapi foto goreng patut sih, itu banget. enggak mau nanya sama Om Bang Zuma nih, Pak. Apa itu, silakan. Soal tadi kan aku nengok di YouTube lagi debat-debat sama si Oten. Pas ada yang ngirim singa gitu diblokir, yang ngirim gimana tuh maksudnya, Pak? Kesel pula denger ya. Apa sih? Lu Maksudnya apa sih? enggak, tadi saya nengok YouTube Bang Juma lagi live. Terus ada yang ngirim singa. Gagal atau gimana itu? Ngirim gift singa. Enggak gagal kok masuk itu, Bang. Oh. Enggak. Oke, Bang, cuma nanya itu aja. Oke, Bang. Apaan sih bahas gift singa? Moderator gua galak-galak, woi. Malam ini moderator galak-galak, woi. Belum apa-apa langsung digas. Ya udah, itu Pak Santo, itu Kepas tuh. Coba diedukasi dulu Kepasnya, Pak Santo. Daripada jangan nganggur lah. Bismillah. Tuh, mulai lagi tuh. Lagi si botak sih ya. Pas, gimana itu rencana kamu ke depannya? Emang salah bilang bismillah? Salah lah, karena kamu bukan muslim. Yang ada kau itu. Bismillah itu apa artinya? Dengan Gitu nama- loh. dengan nama Jangan kita Allah. bilang nyalanya. Dengan nama Allah. Bismillah. Allah itu satu, Esa, Yahweh, Elohim, apa lagi? Bukan, Tuhanmu bukan Allah, Tuhanmu manusia, Yesus. Kena langsung tuh, Roh Kudus ya. Jadi kalau ibumu, Kepas, kalau ibumu itu muslim, berarti Tuhan ibumu beda dengan Tuhanmu. Ibumu hanya keyakinan. beda. Banyak menuju Roma, banyak menuju Roma. Dengerin. Ibumu ke masjid, kamu ke gereja, kan beda tempat ibadahnya. Beda, tapi Tuhannya sama. Beda Tuhannya. Tuhan ibumu siapa? Allah SWT. Tuhan kamu siapa? Yahweh Elohim. Ya beda. Yesus mana? Hilang. Yang menciptakan langit dan bumi ini kan hanya satu, Allah. Siapa itu? Mana ada dua? Oh, berarti Yesus tidak? Itulah Tuhan Yesus. Mulai yang ngaco menciptakan langit lagi. dan bumi. Bintang timu ngamuk lagi di kepalamu ini. Maju Izin Santo. Bang Andi, teknisi ini muslim apa Kristen? Muslim dia tuh. Oh muslim. Di bawah dulu ya Bang ya. Gantian sama Kristen. Santo, tolong bantu saya keluarkan bintang timur di kepalanya Kepas. Jadi Yesus itu pencipta gitu. Kan dia yang menciptakan langit dan bumi. Pada mula pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Langit itu dunia jagat raya. Iya. Baik itu Saturnus, Uranus, Jadi Musa planet, menyembah Yesus. matahari, bulan, bintang. Ya pada mulanya kan itu di dalam PL yang dibawakan oleh Musa. Sementara Yesus berkata, Iya. Tuhan bukan manusia. Dialah yang menciptakan Nabi Adam dan Hawa. Ya mana coba kau tunjukkan. Percuma Yohanes kau botak. 13 ayat 13. Apa? Percuma kau Yohanes botak 13 tapi masih nyembah anak manusia Kepas. Yohanes 13 itu kan oke, kalau terjemahannya nggak pakai terjemahan, nggak usah kita ambil kurios ya. Oke, kalau kau stucknya aku guru dan Tuhan, oke. Nah sekarang Yohanes 13:16 itu berarti Yesus berbohong dong. Kalau dia Yohanes 13 aku guru dan Tuhan, kenapa di dalam Yohanes 13:16 sang utusan tak lebih tinggi daripada Tuhan? Kan nggak mau terima tentang terjemahan kurios nih. Stucknya itu udah diterjemahkan, oke. Yohanes 13:16 aku sang utusan tak lebih tinggi daripada yang mengutus. Yang mengutus itu kan Tuhan. Berarti ada Elohim Yahweh. Ya, Satu, hakikatnya kan satu. Hakikatnya dari mana Yesus berkata hakikat dia? Sang utusan tak lebih tinggi daripada yang mengutus. Filipi 2 5 sampai 11. Saya nggak tanya kepada Paulus, saya tanya kepada Yesus. Yesus, apakah engkau sederajat dengan Tuhan? Kata Yesus, tidak. Yohanes 13:16, sang utusan tak lebih tinggi daripada yang mengutus. Tak pernah setara, toh?
Udah Kalau jelas gitu kan Yohanes kata- 13 ayat 13. Ya saya nggak mau tanya, saya langsung tanya ke Yesus, Yesus, apakah engkau sama tinggi dengan Tuhan? Tidak katanya. Itu kan udah dijawab, Yohanes 13 ayat 13. Kaukah guru itu dan Tuhan itu? Ya, kau sudah menyebutkan akulah guru dan Tuhan itu. Ya, oke. Berarti dia Tuhan. Nah, sekarang kata Yesus, coba pahamkan. Coba Anda buka pikiran Anda. Kata Yesus di dalam Yohanes 13 ini kan 13, 14, 15, 16. 16 ini Tuhan yang mengutus Yesus. Nah, jadi kalau Yesus Tuhan, terus yang mengutus juga dia itu Tuhan, ada berapa Tuhan? Satu, dia Satu itu yang mana? sendiri Yang mengutus atau yang diutus? keilahiannya nggak hilang gitu loh. Aduh, keilahiannya dari mana ini? Yesus berkata sang utusan tak lebih tinggi daripada yang mengutus. Keilahian dari mana itu Yesus? Oke, ketika disalib ada dua orang sebelah kiri dan sebelah kanan. Katanya, kalau kau Mulai main Tuhan sulap. datang nanti, Mulai main sulap tunggu nih. dulu. Bukan, ini yang tertulis loh. Ya, ya, ya. Ini host yang tertulis di Alkitab, bukan Jangan main sulap kau, jangan main saya. sulap. Bukan, ini tertulis sesuai Alkitab loh yang kita bicarakan ini, bukan di luar dari Alkitab. Jadi kan dibilang kalau nanti benar kamu ini Tuhan di hari penghakiman selamatkan aku, kan dibilang hari ini juga kamu masuk dalam kerajaan surga ke tanah Firdaus. Artinya apa? Dialah artinya hari ini juga kau bersama-sama bersama aku ke tanah Firdaus. Artinya dialah yang punya kerajaan surga karena dijamin. Mali, diam dulu kau, Mali. Kepas, Mali, diam dulu kau. Ini ada raja Muslim apa Kristen raja? Raja satu. Nah, jadi berhala pula ini. Lari jawabannya ini. Ditanya lain, jawab lain, kesana kemari. Iya, si Mali pemain sulap. Memang sulit kau tanya sama Kristen. Ya bagus ya, ke Yesus, Yesus. Apakah engkau sederajat dengan Tuhan? Tidak. Mana kau pernah katakan itu? Yohanes 13:16 kan begitu. Sang utusan tak lebih tinggi daripada yang mengutus. Berarti yang mengutus itu Tuhan. Kalau stucknya di dalam Yohanes 13 nggak mau menerima terjemahan Kurios itu Tuhan, stucknya di Tuhan, berarti di situ berarti Yesus berdusta dong. Atau Tuhan ada dua. Yang mengutus itu Tuhan, terus dikata Yesus yang diutus itu Tuhan, berarti Tuhan itu kan ada dua. Aduh, kamu ini kepas. Mau kasih terjemahan apa? Karena Pak Santo sudah diterjemahkan katanya. Bukan. Sudah diterjemahkan. Karena Pak Santo dan semua yang di sini yang nggak mengaku Yesus ini nggak punya Roh Kudus. Kalau punya Roh Kudus pasti mengaku Yesus yang mengaku itu sendiri, Tuhan. dia bukan Tuhan, Pak. Gimana sih Anda ini? Kan Yohanes 13 ayat 3 kan udah jelas. Nah terus Yohanes 13:16 kontradiksi dong. Kan begitu toh? Kontradiksi lah. Yang mengutus, Yesus mengatakan, aku yang diutus tak lebih tinggi daripada Tuhan yang mengutus. Kalau Yohanes 13 kau tarik, tidak mau menerima terjemahan Tuhan di situ adalah Kurios, ternyata salah, itu Tuhan bukan Tuhan, ya berarti kontradiksi, atau Yesus berbohong. Gimana ceritanya kok kamu ini? Mau diajarin supaya pinter, gak pinter-pinter kau dari dulu. Nanti ku bawa lagi ke tempatmu asal baru kau tahu. Fajar. Pinter bukan jadi lebih nggak pinter ah. Fajar, selamat malam Fajar. Fajar Nopal. Dibuka mute-nya, Bro. Fajar. Aing dia Pak nu naik kana meja doa ya terus teh anjing. Kunaon minta naik atuh aing aja doa. Aing ngalilir aing disoekeun ku aing HP sia. Kadieu. Sia. Aneh nih kepas ini. Copas. Kadieu. Kepas. Cuma
Gurunda kadia Bang Juma, kapan Bang Juma masuk Kristen itu saya tanya. Kapan Bang Juma masuk Kristen? Apa Kristen itu? Kumpulan Kristen itu orang-orang pengikut cupu. Yesus. Hah? Cupu apa? Apa? Cupu apa? Pengikut Cupu, Yesus? cupu. Enggak salah dengar aku. Iyalah dibaptis. Yesus sunat. Yesus sunat, Yesus sujud. Yesus sunat, Yesus puasa. Kenapa Yesus dibaptis? Tunggu dulu Bang Juma, kenapa kalian nggak mau dibaptis? Kenapa kalian nggak mau dibaptis? Yesus dibaptis. Anda pengikut Yesus? Iya dong. Kalau Anda mengaku pengikut Yesus, berarti Anda harus hidup seperti Yesus hidup, betul? Contoh, bagaimana maksudnya? Loh, di dalam kitab saudara 2 Yohanes 1 nomor 6, engkau harus hidup sama seperti sebagaimana Yesus hidup. Iya, serupa. Sempurna. Rokok kapang. Jadi kalau Anda mengaku pengikut Yesus, berarti Yesus itu Anda batalkan ketuhanannya. Betul? Tidaklah. Loh, Tuhan itu tidak diikutin, Tuhan itu disembah. Anda mengikuti Yesus atau atau Anda menyembah Yesus? Yang mana yang betul? Mengikuti jejak Yesus, prinsip-prinsip hidup. Kalau Kan Anda udah mengatakan tertulis. Anda pengikut Yesus, berarti Anda menggugurkan ketuhanan Yesus. Betul? Berarti Bang Juma, mulai kemarin kita diskusi berarti nggak ada titik temunya saya lihat. Iya, karena Anda ada cupu-cupunya. Sekarang ketika Yesus datang selama 33 tahun, Yesus bertuhan atau Yesus ateis? Dia bertuhan lah, Elohim Yahweh. Yesus bertuhan. Dengan Anda mengatakan Yesus bertuhan, berarti Anda sudah menggugurkan apa yang Anda sangkakan pada diri Yesus, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu begini loh, aduh, makanya jadi ketika kalian menyamakan Yesus itu seperti kita, di sini salah kalian. Yesus itu nggak sama seperti kita. Saya ulang, Yesus ketika datang dia bertuhan atau dia ateis? Kok bertuhan? Dialah Tuhan. Ya, di sini sesatnya itu di sini. Ketika Anda mengatakan Yesus itu tidak bertuhan, berarti Anda itu memfitnah Yesus. Karena Yesus itu adalah hamba Tuhan. Ayo. Iya, keilahiannya kan di surga. Dari mana Anda mendapatkan ilmu Yesus memiliki keilahian? Dari mana? Siapa yang ngajarin? Jelas. Kusiksa kau ini ya sekarang. bahwa Kusiksa kau. Filipi 2:5-11. Dari Paulus Anda mendapatkan konsep Yesus punya sisi keilahian. Halo semua. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Anda mengatakan Yesus punya sisi keilahian berdasarkan pengajaran Paulus, yang berhak mengajarkan dirinya tentang dirinya adalah dirinya atau Paulus? Jawab. Yohanes 13 ayat 13 mulai sudah loncat jelas. lagi. Pertanyaan saya, yang punya wewenang, yang memiliki kapasitas untuk mengajarkan siapa dirinya adalah Yesus itu sendiri atau Paulus? Jawab. Yohanes 13 ayat 13 mulai sudah lagi. jelas. Saya ulang Nggak usah pertanyaannya. Rasul Paulus. Yang Nggak berhak usah Rasul mengajarkan Paulus. siapa dirinya
itu Yesus sendiri atau oknum lain? Jawab. Karena ketika Yesus Mulai lagi. Pertanyaan saya tidak bisa dijawab. Oke, ngomong Kenapa? dulu, Sungkono. Karena Anda menemukan diri Anda berseberangan dengan ajaran Yesus. Yesus mengajarkan dirinya Ngomong-ngomong, adalah Sungkono, hamba Sungkono. Allah. Anda Lu mengajarkan mau Yesus ngapain? itu adalah Allah itu sendiri. Nah, inilah makanya Anda akan diusir oleh Yesus. Enyahlah daripada aku, wahai engkau copas. Engkau adalah pembuat kejahatan. Ada lagi yang lain? Ini si Sungko nih, herdernya si Bombong. Kenapa Sungko? Bukan Ngapain? copas, kepas kodong, kepas. Oh, bukan kepas, copas. sorry. Maklum mengantuk. Songkolo Ini- ngapa kok? Gurunda ini herdernya si Bombom nih, si Sungko nih. Ya, Songkolo, ada apa? Songkono. Pesan Tommy si kamu minjo. Iya, Songkolo ngapa kok? Dengar ya. Iya, dengar. Suaranya jelas. Jelas. Nah, ini yang saya tanya ini sama kamu. Kalau bisa jauh nanti, ya. Suara saya itu kalau cuman bisa bertanya, suara dilembutkan selayaknya murid. Jangan bertanya seakan-akan kau itu guru. Oke Pak. Ya, Ya. saya Oke Pak. Ya, begini. yang sopean. Maaf Bang Suma, saya mau bertanya kayak gitu. Sopan. Ya, saya mau Supaya tanya. ilmunya itu masuk. Jadi Oke. kalau kita bertanya kepada seorang guru, maka adab harus lebih diutamakan. Kita sebagai murid harus sopian, paham? Nah, Oke, terima kasih. Apa? Terima kasih. Terima kasih. oh iya, Begini. sopan, sorry. Begini. Ini biar yang Mic-nya dijauhin, Sunggokong. Mic-nya dijauhin, suara napas. Halo. Ya, halo. Ya, lanjut. Biar mengedukasi yang di bawah ini 3.200. Ci. Ya, silakan. Ya, diam Kenapa? dulu lah. Jangan, ini kan saya mau ngomong. Iya. Enggak, saya suara mic-nya kecil. Lanjut. Biar mengedukasi yang 3.200 di bawah ini yang lagi nonton. Iya. Saya mau tanya sama Bang Zuma. Iya. Ini jangan lari ke ini nanti ya. Kamu sunat nggak? Alhamdulillah, saya mengikuti millah Abraham alaihissalam. Oke, mana perintahnya sunat di Al-Quran? Subhanallah, Al-Quran mengajarkan thumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan wa makana minal musyrikin. Iya, datanya di mana? Tuh, sudah kubacakan. Terus yang dibacakan, kau budak bertanya, dasarnya mana, gimana sih kamu? Udah kubacakan. Bacakan terjemahkan. Mau dalil yang lain, kubacakan yang lain kalau mau. Udah begini, biar mengedukasi yang di bawah. Iya. Tunjukkan ayatnya di Al-Quran ada perintah sunat. Ada perintah sunat. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Udah, dalilnya jelas. Apa lagi? Yang lebih berat ada nggak pertanyaannya? Yang membuat saya terpingkal-pingkal. Ada nggak? Kenapa kalian nggak dibaptis? Itu yang pertanyaan. Hei, orang yang dibaptis itu posisinya Tuhan. Lu ikut-ikutan. Emang lu Tuhan? Kamu Tuhan? Yesus dibaptis. Kalian nggak Nah, mau itu dibaptis. dibaptis Kalau karena kami dia mau Tuhan. dibaptis. Dia dibaptis karena dia Tuhan kan? Betul? Kalau orang nggak dibaptis berarti nggak bertobat. Baptis itu apa? Ah, kena kau di sini. Baptis itu apa? Baptis itu bertobat, meninggalkan gaya hidup lama, menjadi hidup baru. Tidak. Itu pekerjaan kami setiap saat. Kalau baptis itu bertobat, berarti kami setiap saat dibaptis. Nah, goreng digoreng. Goreng lagi, goreng Jadi kamu yang mengatakan baptis itu bertobat. Nah, umat Islam kerjanya itu bertobat setiap saat. Berarti umat Islam itu dibaptis setiap saat. Goreng digoreng.
Bentar dulu Bang Yoma. Jadi Kepas, jadi Yesus itu dibaptis, Yesus bertobat ya? Kepas. Ini kan room Islam, bisa kan bertanya? Diam dulu kau monyet. Aduh. Enggak apa gua mau persilakan gua bertanya. Najis kau. Najis. Lu orang lagi ngomong, ini kan room Muslim. Yang bilang ini room babi siapa? Kepas, jadi Yesus bertobat ya? Yesus itu hanya simbolis untuk Simbolis. berikutnya. Parah ini Subaidah. Ya kal Masa nonotnya dijadikan simbolis? Jubaidah, pokoknya kalau kalian nggak dibaptis nggak masuk surga gitu loh. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allahu Akbar, Masya Allah. Kamu ngerti nggak baptis itu apa? Nah, dari dijelaskan tadi, kenapa bolak-balik kita ngomong? Iya, baptis itu apa? Aku tanya samamu. Udah bolak-balik kita ngomong, udah dijelaskan tadi. Apalagi yang mau diperjelas? Iya, saya tanya samamu. Abangmu ini bertanya samamu. Baptis itu apa? Waduh. Pertobatan. Baptis pertobatan kan? Iya. Iyalah. Artinya bertobat kan? Iya kan? Kami umat Islam itu Iya. tak henti-hentinya bertobat. Astagfirullahaladzim. Apanya Itu bertobat? pertobatan. Loh, yang kamu maksud bertobat itu apa? Meninggalkan bertobat itu merasa menyesali perbuatan yang melanggar perintah Tuhan untuk menuju kepada perbuatan yang diperintahkan oleh Tuhan. Betul? Betul? Kok betul atau tidak? Ah, betul. Betul. Nah sekarang kalau bertaubat itu meninggalkan apa yang dilarang Tuhan, kenapa ente tidak meninggalkan menyembah Yesus? Yesus itu kan Tuhan. Ngapain saya menyembah dewa? Selain Yesus kan menyembah dewa. Mati meja. Yesus itu kan Tuhan. Makanya kamu menyembah Yesus. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia manusia? Kalau dia itu Tuhan, kenapa dia manusia? Itu suara jantungmu atau apa itu, Bang? Kipas angin itu. Kipas anginnya jauhin. Bukan suara jantung, bukan? Sesuai namanya itu Bang Zuma, kipas muter-muter. Oh iya, Kepas, kalau Yesus itu Kepas, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia bertobat? Masa ada Tuhan bertobat? Gimana itu? Itu simbolis Pak Endi. Simbolis. Simbolis lagi. Ayo. Kalau dia Tuhan, kenapa dia manusia? Ayo. Kan udah jelas Filipi 2:5-11. Dia mengosongkan dirinya. Itu Paulus dapat ilmu dari mana? Ya dari ilahi lah. Yahweh. Kapan Yahweh berfirman kepada Paulus? Ya datanglah, pasti kan dia diberikan rahmat ilamin. Dari Rapat ilamin. Rapat ilamin. Belum anjing. Gede-gede belum on sih. Enggak begini loh. Tunggu. Benerin. Saya serius begini loh. Kalau serius, kalau ucapannya diulang. Kalau serius menjawab begini loh. Kalau serius menjawab, gede-gede belagu sih. Ya itu belagu bisa gede-gede. Si barakokok. Barakokok masih belagu sih ya. Beleguk sih ya. Jangankan begini loh. Jangankan saya, Tuhan saya aja kalian ketawain di salib. Iya, sewa namanya kalau menjawab.
Aduh, saudara ini. Kalau dia itu Tuhan, kenapa dia manusia? Filipi 2:5-11. Ketika Tuhanmu menjadi manusia, berarti sudah tak ada lagi Tuhan. Keilahiannya nggak hilang. Siapa bilang dah hilang? Dia mengosongkan diri, ayo, masih Tapi pendatang nggak besok. ditinggalkan. Siapa bilang dia mengosongkan diri, menjadi kepompong Tuhan kau itu? Coba kau baca baik-baik itu Filipi 2 nomor 6 itu. Jadi yang masuk surga ini siapa nanti nih yang masuk surga? Yang kena loncat ke sana. Izin. Iya, Bang Riz, silakan Bang Riz. Kristen kan Bang Riz? Ya, ini deh. Iya. Silakan. Ehonya dikecilin dikit Bang Riz, bisa kan? Gimana? Ehonya kecilin dikit. Itu terlalu menggema, Bang. Ya, silakan Bang Riz. Ini kan nggak mesti satu tema kan, boleh bertanya bebas ya. Boleh. Kan begini, ini kalau kita lihat sejarah Nabi, contoh Nabi Musa, ya kan? Terus di kitab ada tertulis, lalu Allah berfirman kepada Musa lakukan begini bla 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 dan seterusnya. Nah terus Allah juga berfirman kepada Nabi Nuh, langsung berfirman kepada Nabi Nuh, perbuat bahtera begini dan seterusnya. Jadi sejarahnya kalau Allah itu berfirman kepada Nabi, itu langsung tutur katanya berkata langsung, kan begitu. Nah jadi kalau kita kaji Nabi Muhammad itu padahal lebih istimewa baginda Rasulullah kan. Nah apakah ada ayat Al-Quran Allah itu berfirman langsung kepada Nabi Muhammad, nggak melalui Jibril gitu? Artinya seperti kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi lain, maka Allah berfirman kepada Muhammad bla 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 gitu. Ada Cukup pak, udah dijak tahu. Ya itu aja. Oke. Jadi ketika kami sebagai umat Islam ditanya, apakah baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian menerima wahyu langsung? Kalau wahyu langsung itu, yang langsung kepada dirinya itu yang disebut dengan hadits qudsi, dan juga pernyataan-pernyataan beliau yang menjadi ketetapan beliau yang disebut dengan sabda. Itu bukan dari dirinya sendiri, tapi itu adalah wahyu, ilham dari Allah. Nah, terkait dengan Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana li basharin ayyukallimahu Allahu illa wahya aw min wara' hijab aw yursila rasulan. Itu kata Allah. Wa yuhiyala bi isnihi ma yasha. Innahu aliyyun hakim. Tidak patut bagi manusia bahwa dia kepada Allah akan berbicara langsung kepadanya, illa kecuali dengan perantaraan wahyu, atau melalui perantaraan belakang tabir, atau melalui perantaraan malaikat. Lalu wahyu disampaikan kepada mereka dengan izinnya dan yang dikehendakinya. Jadi tak ada satu nabi pun yang pernah bicara langsung dengan Allah. Bertatap muka itu nggak ada. Kalau bukan melalui perantaraan wahyu, maka melalui belakang tabir atau mengutus malaikat. Ini yang dialami oleh para nabi. Nabi Musa, Nabi Abraham, ini termasuk Yesus. Yesus tidak pernah bertemu langsung dengan Elohim. Yesus hanya berbicara melalui perantaraan malaikat. Begitu juga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah An-Nahl ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran, untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman
dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi yang mendatangkan Al-Quran kepada Rasulullah adalah Roh Kudus. Dari kata Roh Kudus yang ada dalam Al-Quran inilah kemudian yang diambil oleh penerjemah Bible sehingga digunakan oleh orang Kristen, sehingga orang Kristen juga menggunakan kata Roh Kudus. Asalnya dari sini. Al-Quran surah An-Nahl ayat 102. Demikian. Ya, Bang Riz. Silakan Pak Riz. Dibuka mic-nya, Pak. Dibuka mute. Udah saya undang tuh buka mute. Oh gini, maksudnya kan kespesifikannya gitulah. Karena kan tadi Juma bilang Nabi Echonya ketinggian Nabi itu, Musa jadi kan nggak langsung jelas perintahkan ngomongnya. gitu. Nggak pakai perantaran malaikat kan kalau Nabi Musa begini-begini, Ibrahim pergilah ke Kasdim begini. Siapa yang tidak ini Bang? Siapa yang tidak melalui malaikat Bang? Ya, kayak Nabi Musa kan nggak dari malaikat, dan langsung Allah berfirman kepada Musa. Salah. Nabi Musa itu menerima firman melalui perantaraan malaikat. Baca Kisah Para Rasul 35. Musa ini yang hendak mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga yang telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang menampakkan diri kepadanya di semak duri. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai. Siapa lagi? Gugur. Siapa lagi Nabi yang bicara langsung dengan Allah selain Nabi Musa? Abraham kan suruh juga. Abraham tidak. Coba Anda baca di dalam Kejadian 33. Kejadian 33 nomor 22. Ada yang bisa teman-teman? Kejadian 33:22. Iya, mudah-mudahan saya tidak keliru. Kejadian 33 nomor 22. Coba. Salah ya? Nggak ada Gurunda. 3322 itu nggak ada. Iya, nggak ada. Coba 2211. Sorry, biasa. Namanya juga orang sudah ngantuk ya. 22:11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya. Ya Tuhan. Nah tuh, malaikat tuh dipanggil Tuhan tuh. Jelas ya? Jadi yang berseru kepada para nabi itu malaikat. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Bukankah dikatakan dalam kitab Tauratmu, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Makanya Abraham menyahut, ya Tuhan. Padahal yang memanggilnya itu adalah malaikat. Tetapi karena yang datang ini adalah utusan Tuhan, maka dia dipanggil Tuhan. Makanya Yesus ketika mengaku Tuhan, orang-orang Yahudi protes. Tapi Yesus mengatakan, tunggu dulu. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Tapi bukan berarti yang berbicara ini adalah Allah. Artinya aku berbicara, makanya dikatakan dalam Yohanes 14 nomor 27, firman yang kau dengar dari aku ini, yang keluar daripada aku, itu bukan dari diriku, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Yohanes 14:24 kalau nggak salah. Silakan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi sekiranya Yesus berkata, wahai Bani Israel, aku ini adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Itu Yesus bukan sedang menunjuk kepada dirinya, tapi Yesus sedang mengatakan firman Tuhan yang datang kepadanya untuk ia katakan. Berarti aku Tuhan, yang dimaksud di sini adalah Tuhan yang datang untuk disampaikan firman itu. Makanya lebih dulu Yesus mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 49,
Aku tidak berkata-kata dari diriku, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman yang aku sampaikan itu adalah hidup kekal, adalah kekal. Sebab aku tidak berkata-kata dari diriku, melainkan apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nah, jadi kalau Yesus mengatakan, wahai seluruh umat manusia, dengarkanlah, aku ini adalah Tuhan, akulah pencipta langit dan bumi. Andai saja Yesus mengatakan itu dengan menggunakan toa sehingga seluruh bumi mendengarkan, tidak akan pernah merubah status Yesus menjadi Tuhan. Tetap saja dia adalah hanya utusan Tuhan. Sebagai utusan Tuhan, maka dia akan berkata sebagaimana Tuhan berkata. Nah, sama seperti seorang gubernur membacakan pidato hasil tulisan seorang presiden, maka dia akan berkata selayaknya presiden, tapi dia bukan presiden, dia hanyalah seorang gubernur. Begitulah Yesus. Gimana Pak Riz? Siap. Dicerna dulu. Thank you. Ya, makasih Bang. Insyaallah. Kalau menurut Pak Riz, Tuhan siapakah yang berfirman kepada para nabi? Nabi Musa, Nabi Nuh itu Tuhannya Kristen apa Tuhannya siapa Bang itu? Ya Tuhan kita semua, tapi mungkin kita berbeda persepsi, menggiring kok opini kita. Saya nggak setuju membeda-bedakan Tuhan Kristen ada, Tuhan Islam ada. Saya nggak setuju. Emang Tuhannya Kristen bukan Yesus Bang? Loh, Tuhan Yesus itu kan firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Sebab begini, aku tadi ikuti lagi lah kata Juma kan begini. Karena kekuasaan Allah seperti Nabi Musa lah dulu. Enggak itu dulu Bang, kan Tuhannya Kristen Yesus. Beda dong Bang. Nah itu kan konsep kalian, bukan konsep kami. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus Tuhan salah ya Bang? Kan penggiringan kalian itu. Enggak, kalau semua Kristen mengatakan Tuhan itu Yesus itu Tuhan kok. Ya memang Yesus Tuhan kami. Nah berarti beda dong Tuhan kamu dengan Tuhan para nabi. Ya enggak beda. Lah, yang berfirman kepada Nabi Musa tadi siapa itu? Allah. Elohim. Bukan Yesus. Ya Yesus masih bersemayam dalam. Nah gimana itu Pak Nyuma? Kan kacau Indonesia nih. Nah, itu kan kalian yang selalu lanjut membawa pola pikir kalian. Bentar nih Bang Riz, ehonya matiin dong. Nggak enak, nggak bisa kedengeran, ehonya matiin. Nah ekonya itu nggak tahu awak yang tua awaknya. Mana Romeda? Kalau Paris ingin lurus, kita maklumi. Paris kalau ingin lurus kita maklumi. Tuhan itu satu, oke lah. Tapi ya hilangkanlah persepsi bahwa Yesus itu Tuhan, biar nggak debat kusir kita. Gitu Bang. Oh gitu ya. Sekarang iya. Kita opini terbuka aja lah. Seandainya bukan salahnya, ini valid. Kalian memuliakan Nabi Muhammad dan memasukkan dia dalam kalimat syahadat, begitu kan? Nah, itu oke, itu terserah iman kalian lah itu. Nah, ketika kami menuhankan Yesus, karena kami beriman bahwa Yesus itu inkarnasi dari firman supaya manusia bisa ditebus. Kami tidak pernah memaksa Anda berhenti menuangkan Yesus, tapi Anda juga harus jujur bahwa yang berfirman kepada Nabi Musa, Nabi Nuh bukan Yesus, bukan Tuhan Anda. Itu aja kok. Tinggal kejujuran, Pak. Gimana? Kalau Anda mau menuhankan Yesus, ya mau ngomong saja. Tapi jangan mengatakan bahwa Tuhan Anda, Yesus itu yang berfirman kepada Nabi Musa. Yang bilang dia siapa? Kan nggak ada. Kan jadi kita putuskan malam hari ini Yesus bukan Tuhan ya? Oh jangan. Berarti Tuhan Anda beda dong sama Tuhannya Nabi Musa. Ini kan eranya beda-beda loh, masanya beda, zamannya beda. Iya kalau berbeda Bang, Abang harus jujur bahwa Tuhan Anda itu baru, beda dengan Tuhannya Nabi Musa. Ada tertulis di kitab kami, Yesus juga berkata, aku ada sebelum dunia ini dijadikan. Berarti yang berfirman kepada Nabi Musa siapa? Yesus. Allah. Berarti bukan Tuhan Anda toh? Ya Tuhan, ya kalau kalian mengklaim Tuhan kalian aja itu terserah. Ya gimana sih Abang ini? Kagak jujur Abang ini ya. Aku jujur loh. Kalau Abang jujur, tinggal
Anda jujur mengatakan bahwa yang berfirman kepada Nabi Musa bukan Tuhan saya, karena Tuhan saya adalah Yesus. Ya, clear itu. Ya enggak lah, itu kan Ya, tapi kalau Anda mau mengingkarinya, yang aja Tuhan yang berfirman kepada Nabi Musa adalah Tuhan kita semua. Artinya Yesus bukan Tuhan. Ya itu opini kalian. Kalian kan menggiring gitu ya, terserah kalian lah. Aku nggak mau debat-debat akunya. Nah ini kalau begitu Anda ada dua Tuhan kalau menurut Anda itu. Ya, kalau secara bilangan jangan dibilang dua, jangan dibilang tiga, tapi secara hakikat ada tiga. Kinerjanya ada tiga. Allah Bapa kreator, Allah Anak, Nah ini dia nih mulai ngaco nih. Allah Udahlah, Pak. sebagai pemberi wahyu. Susah memang kalau bintang timur udah susah dikeluarkan, Pak. Saya cuma minta pakai akal, Pak. Akal itu, Pak, dipakai disederhanakan tentang Tuhan itu. Jangan dipersulit, Pak. Nanti kalau anak Bapak nanya, Pak, anak kecil nanya nih, pulang sekolah. Anak Bapak nih, umur kelas 1 SD lah. Pak, Tuhan kita berapa? Anda mau jawab apa? Tuhan kita satu, Esa. Ya, siapa namanya, Pak, kalau anak Bapak yang nanya? Anak saya nggak lagi udah sarjana, udah kuliah. Ya, anak kecil lah lewat depan rumah Anda gitu loh. Siapa namanya Tuhan Anda kalau satu? Tuhan itu sang pencipta langit dan bumi. Ya, siapa namanya yang satu itu kalau anak kecil nanya? Ya Tuhan, jadi aku Ya Tuhan bukan nama, Pak. Loh, Allah itu kan bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Gimana? Ini Bapak mempersulit anak kecil loh. Enggak. Kalian aja terlalu menggiring opini. Sekarang Bapak jangan persulit anak kecil. Saya mewakili anak kelas 1 SMP lah atau kelas 6 SD lah gitu loh. Pak, Tuhan kita berapa? Satu. Siapa namanya, Pak? Loh, dikasih tahu dong namanya jelas.